Allah semua yang mengatur, mohon ampun pada Allah. Tapi perlu dia tahu juga, kalau lagi di rumah saya, boleh dia cek bahwa itu fasilitas bintang 5 di kamar tidur anak saya dan kamar tidur saya dan juga tamu saya. Bang, secara aturan adopsi negara ini, apa mungkin kan nggak bang untuk misalnya Sangat memungkinkan untuk dialihkan gitu? Sangat memungkinkan. Apa aja syarat-syaratnya? Ya ada lah syaratnya, salah satunya pengajuan pengadilan agama. Nanti disampaikan semua pertimbangan, ada data serah-serah udah kita diskusikan. Termasuk permintaan langsung dari si anak. Iya. Bayangkan aja selama di atas itu nggak mau dia lepas, saya nggak akan bisa pulang kemarin ke rumah. Kalau tidak setengah mati saya bujuk dia karena saya harus istirahat minimal 2 jam kan. Anak saya suruh saya istirahat. Saya konsumsi obat untuk menjaga badan saya fit. Nah jadi saya pulang. Tapi janji Om ya, itu saya di ultimatum. Kalau Om tidak datang, berarti Om tidak tanggung jawab sama Loli. Karena Loli udah bilang nggak mau kores. Saya nggak mau kores, tapi Loli Om bawa saya ke sini. Nah Om, ini orang ini semua banyak bohongnya nih, dituding-tuding lah banyak orang di situ. Udah kamu percaya deh, gua akan datang. Dan saya datang. Begitu datang, si Ade nggak dikasih lagi lepas. Udah, pokoknya kalau nggak pindah, dia udah rumah saya atau mana. Maka rapatlah lembaga terkait, akhirnya dibawa, ya saya setuju. Makanya saya ikut, karena saya perwakilan keluarga. Lihat kamarnya, saya lihat representatif. Diskusi apa kemauan dia. Saya kira malam dia tidur nyaman, saya akan lihat dia nanti hari Senin sore. Saya akan update kepada kalian. Bang, seberapa yakin artinya ini mengadopsi Loli sendiri? Mungkin pandangan netizen berbeda ya, Bang yang sudah ada perilaku Loli sendiri, apakah yakin nanti Oh sangat bisa, saya kan guru juga. Sebelum saya jadi dosen, saya guru. Saya belajar ilmu jiwa perkembangan. Saya dosen juga sampai hari ini. Istri saya nangani banyak orang juga. Enggak lah, biasa. Ponakan saya berapa orang tinggal sama saya. Nah, bergaul. Saya bilang Loli paham. Anaknya cerdas. Kalau Nikita Mirzani bilang Loli pintar, saya akui dia pintar. Tetapi jangan lupa, Loli ini menganalisa. Saya kalau dia ngomong, saya lihatin kalau dia menganalisa. Arahnya kemana? Dia paham. Pintar dia. Jadi kalau dia menjadi bagian dari keluarga saya rasa insya Allah kita lakukan dan kita lakukan yang terbaik buat dia. Dan anak saya Karim senang, dia mau, ya sudah. Nah, begitu. Bang, apa rencana Kamu dari mana? Dari suara.com. Silakan. Yang kan Loli mau dibawa ke RS Polri buat disembuhkan kejiwaannya. Kalau boleh tahu sekarang keadaan kejiwaannya Loli seperti apa sih, Bang? Belum tahu dong, kan masih dilakukan pemeriksaan. Tadi malam itu rencananya setelah kami pulang jam 9:30 malam, dia punya pesan, Om lihat saya ya Om, ya kamu kalau mau konsultasi ke sini gitu kan, ini ada mau telepon Om. Nah, pokoknya kalau ada keperluan ke sini, ya Om gitu kan. Jadi semua keperluan Loli yang kamu poinnya apa? Poin tadi. Kondisi kejiwaannya Loli. Kejiwaan dia itu nanti hasilnya akan kelihatan dalam 1-2 hari ke depan. Tapi tadi malam itu dari Kementerian PPA yang melakukan guidance atau counseling kepada dia itu datang. Nah, pagi ini rencananya tadi malam itu ada TV. Saya panggil ajudan saya rapikan TV ini semua biar dia nyaman dan ada kabel-kabel juga rapiin. Terus mereka bilang Pak malam ini kata perawat sana malam ini dia tidur dulu mandi kemudian sholat dia tidur besok baru kita hidupkan TV-nya karena dia minta TV hidup. Ya kalau menurut saya ya sangat layak dan insya Allah dia akan nyaman. Jadi kalau saya secara jujur ya 4 bulan pun harusnya betah dia di situ. Tapi kalau ternyata dia nanti sudah merasa sehat dan dilihat hasilnya sehat, lalu kemudian rapatlah lembaga ini, lalu kemudian diserahkan ke kami, saya akan tampung. Tapi kalau harus dirawat juga, kita akan cari satu yayasan yang representatif yang saya yakini tidak bisa diganggu siapapun, baru saya masuk. Karena itu ada aturannya. Jadi yayasan
atau putusan pengadilan. Itu. Kalau tanggapan Fadel sendiri soal Loli mau diadopsi gimana tuh Bang? Apa senang apa Ya gimana? sangat senang lah, karena Fadil juga dekat dengan saya, tapi jangan pernah berpikir negatif. Dia nanti dengan saya terus Fadil bisa ketemu dia suka-suka, enggak, di bawah pengawasan kita juga yang ketat. Buktinya kemarin Fadil ada di sebelah dia, tapi dia nggak bisa lihat. Waktu mau pulang aja dia datang sendiri, dan dia lihat enggak, kan nggak dilarang juga, cuma saya kan menjaga. Saya nggak mau nanti dikira ini enggak, saya bisa batasi kok. Saya udah paham lah yang gitu-gitu. Oke. Bang, mungkin untuk alasannya Laura sendiri untuk meminta diadopsi oleh Bang Rasman sendiri apa sih Bang Dia pertimbangannya? saya lihat memang butuh sosok orang tua yang sepaham dan mengerti dia. Itu saya lihat. Dan semangat hidup dia untuk mencari nafkah sendiri itu kuat. Dia bilang, oh minta handphone itu cari, itu yang cari duitnya saya, yang belikan saya sendiri itu. Terus om dukung saya biar saya cepat di 18 tahun, terus saya mau berjuang di hidup saya. Enggak, kamu sekarang ada saya, ada om sama tante, nggak usah. Dia senang. Kemudian Ibu Nurma itu kasih rumah pun keren, dia pandai, dia masuk ke ruangan canda-canda, akhirnya ketawa sampai Loli itu bisa ketawa. Yang begitu tegang Bu Nurma itu dengan kami menghibur ketawa di ruangan itu. Nah, jadi kalau udah ketawa berarti kan kelihatan barulah pelan. Memang diberitahu oleh Kemen PPA, KPAI, penyidik dari unit Polres Metro, Polda, Mabes, mereka bilang yang dipercaya hari ini hanya Pak Rasman dengan Bu Adi. Nah, jadi mereka bilang bantu kami Pak Rasman supaya Loli bisa dirujuk ke rumah sakit Polri. Oke. Bang, apakah dengan keputusan nanti kalau misalnya sudah oke nih, sudah Pelan-pelan dong. Hah? apakah nanti dengan keputusan Loli akan diadopsi, apakah Bang akan melanjutkan pendidikannya Bang atau seperti apa? Untuk pendidikannya apakah Saya sudah akan berpikir? bereskan dulu pendidikan SMA-nya, kan itu masih gantung kan. Dia akan berhenti itu dari UK kan. Nanti kita lihat lah. Biasanya juga orang pendidikan biasa lah. Nanti kita lihat. Kita lihat perkembangan. Yang penting sehatkan dulu psikis dia. Selesai, kemudian sampai umur 18 tahun baru kami pikirkan semuanya. Bang, kalau terkait adopsi itu apakah perlu persetujuan dari keluarga asli atau seperti apa sih Bang? Nggak ada. Bukan mungkin. Persetujuan yang mana dulu kan pengadilan udah memutuskan. Nanti pengadilan mau panggil dia silakan. Berkas-berkasnya sendiri? Ya kita lengkapi lah. Kita lihat nanti syarat-syaratnya kan. Apa dasar kami mengajukan kan ada. Nah, terus kita lihat kenapa anak ini minta diadopsi. Terus kenapa tidak di ibunya sementara ibunya ada. Tapi bapaknya di mana? Kan segala macam pertimbangan kan. Melihat dari background yang dia alami, semuanya diulang. Nggak ada. Yang penting kan kita mau selamatkan Loli setidaknya sampai dia dewasa. Tapi saya ingin dewasa pun dia tetap bagian dari keluarga saya. Dan kami sudah bertekad untuk tetap menjaga dia. Perkara dia benci kepada ibu dia itu urusan dia. Nanti dia mau bayar itu urusan dia kalau dia sudah dewasa. Saya juga nggak mendendam, kan saya bilang ke Loli, itu mama kamu, nggak mau saya, oh ya udah lagi dia panas saya diamin. Nah, jadi ya kalau NM bisa mengoreksi diri, harusnya gini ya, harusnya NM itu di kita itu bukan malah memusuhi saya sama istri saya. Harusnya dia berpikir kenapa Loli cari saya, bukan malah buat fitnah. Saya yang mengatur bawa nama Fitri Salutero lah, Isa Zen kalau ada si perempuan itu. Fitri baru saja telepon saya sebelum ke sini. Fitri, dia telepon saya dari Lampung. Bang, nama saya dibawa-bawa. Ada lagi yang bilang Loli tersangka. Katanya ada yang ngomong katanya dari NM juga. Saya belum lihat, belum nonton juga. Mana dia mau jadi tersangka? Dia begitu menderitanya. Ya, oke. Cukup ya? NM. NM buat Oh. Loli, pesan-pesan buat Loli. Ya, itu tadi. Kalau saya sih mendengar cerita Loli, melihat fakta yang saya saksikan, kemudian mendengar dan menyaksikan podcastnya atau story-nya NM, berbanding terbalik semua.
berbanding terbalik semua. Dan itu saya lihat dia duduk begini. Jangan-jangan itu kan narasi yang sudah diatur kan. Kalimatnya begitu ini, wah intelek sekali ini ngomong kayak presenter gitu kan. Ya jadi kalau menurut saya mau didengarkan ke Loli 1 juta kali juga nggak ngaruh kalau saat ini tuh. Dan itu kan kalau saya duga hanya kepada penggiringan opini biar positif memandang dia. Kalau saya lihat nggak akan ngaruh juga, gitu. Ya sekalian tanya aja, Trans. Nah, ngomong apa? Sekalian aja. Karena itu juga Apa? jadi kan ada statement juga dari Bang HP. Udah. Ah, berapa? Gimana tuh Bang terkait pandangan Ya kan sudah saya ngomong tadi. Si HPH itu gagal paham. Dia nggak ngerti masalah. Saya bukan pengacaranya Loli. Saya perwakilan keluarga, perpanjangan tangan Loli. Baik sebagai perwakilan ibunya, baik sebagai bapaknya. Kata Loli dan permintaan Loli. Pertanyaannya, apakah itu mau saya? Tidak. Dari Loli. Yang kedua, apakah diakui atau tidak? Faktanya, penyidik, KPAI, Kemen PPA, sampai unit perlindungan anak Mabes Polri, mereka memahami. Sehingga saya lah yang melindungi dia secara keluarga dan membawa sampai aja diantar ke sana. Dan sampai ada kesepakatan, sampai di umur 18 tahun. Terus apa yang mau dibantah dari situ? Emang harus saudara apa baru bersaudara? Filosofi hidupnya gampang aja, tidak perlu saudara untuk bersaudara. Jelas kan? Itu Bang, penegasan mungkin untuk saat ini berarti yang punya akses untuk bertemu Loli itu abang punya akses atas persetujuan Loli dan akhirnya nanti diawasi oleh pihak-pihak terkait. sama-sama, mereka masuk ada saya masuk ada mereka. Loli mau komunikasi lewat penjaga, kemudian ke polisi info ke saya juga begitu, nanti mereka juga begitu. Artinya semua dilakukan dalam rangka berlapis. Kenapa? Demi kenyamanan Loli dan demi penanganan psikisnya supaya nampak hasilnya seperti apa. Otomatis itu juga Kan menurut sudah abang, bersuara dia. iya menurut abang nantinya akan juga memudahkan, menguntungkan Fadel yang kemarin dari laporan-laporan. Iya sangat menguntungkan dong, sangat menguntungkan. Saya jadi tahu cerita Fadel, cerita dia, terus apanya. Sekarang Loli ini ditempatkan sebagai apa? Korban atau pelaku? Tapi dari cerita mereka nggak bisa dicerat dia, mana bisa lagi? Udah nggak bisa lagi dipaksain. Makanya saya bilang case close. Justru yang akan naik kasus ini adalah kasus laporan saya terhadap Presiden di 2 hal, yaitu fitnah, pencemaran media sosial terhadap saya dan penganiayaan. Bang, tapi kira-kira kalau misalnya Nikmir ini merendahkan hati mau tabayun sama abang, mau ketemu Loli, dari abang sendiri gimana? Saya memang bilang sama Loli, kalau dia datang gimana Loli? Ya udah silakan ngomong sama Om, nanti Om sampaikan ke saya. Kalau saya terima iya, kalau enggak. Tapi walaupun begitu, saya kan bapak, ya dari anak-anak saya. Ya saya buka opsi lah, biar Loli komunikasi sama saya. Berarti saya kira saya paham, tapi jangan kau serang-serang saya. Gitu. Dan ya kita bicara dari hati ke hati, nggak apa-apa. Kau datang, kau bicara hati ke hati. Jangan buat sandiwara ke saya, baik di awal, nanti di belakang jadi buruk. Saya nggak mau. Oke. Oke, cukup.